Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, di kesempatan sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang mana kita telah membahas sampai dosa besar yang ke-42. Dan hari ini kita masuk ke Al-Kabirah Ats-Tsalitsah wal Arba'un, dosa besar yang ke-43, yakni qati'ur rahim. Qati'ur rahim yakni orang yang memutuskan silaturrahim. Al-qati' yang memutuskan silaturrahim yakni bisa jadi dengan jalan dia menzalimi kerabatnya, atau dengan jalan dia cuek terhadap kerabatnya. Karena makna ar-rahim, ar-rahim adalah al-aqarib, kerabat-kerabat kita yang punya hubungan kekerabatan. Dan disebutkan dalam hadis yang terdekat adalah tentu saja orang tua kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka wa abuk wa akhuka wa ukhtuk thumma abuka wa ukhtuk thumma adna fa adna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibumu, kemudian saudaramu, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat. Maka semakin dia dekat kekerabatannya dengan kita, semakin dia punya hak untuk disambung silaturahminya. Dan di sini penulis menyebutkan dua ayat dan beberapa riwayat hadis dari Nabi SAW, ya insyaallah satu persatu akan kita bahas di kesempatan sore yang berbahagia ini. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat pertama. Penulis menyebutkan potongan akhir daripada surat An-Nisa ayat pertama, yakni firman-Nya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana kalian saling mempergunakan namanya, saling mempergunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk saling meminta satu sama lainnya. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim
Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah di potongan akhir daripada surat An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yakni dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena makna at-taqwa yakni menjadikan antara kita dengan azab Allah, menjadikan antara kita dengan murka Allah sebuah penghalang, yakni berupa fi'lul awamir wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ya, dengan bertakwa kepada Allah, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, kita telah menjadikan antara kita dengan azab Allah, antara kita dengan murka Allah sebuah penghalang. Ini takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk bertakwa kepada Allah adalah menyambung silaturahim. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wal arhama, yakni peliharalah hubungan silaturahim. Dan tadi sudah kita sebutkan ar-rahim adalah al-aqarib, kerabat-kerabat, yakni siapa saja saudara kita yang punya hubungan kerabat, punya hubungan qarabah dengan kita. Semakin dekat dia dengan kita dari segi kekerabatan, maka semakin dia punya hak untuk dipelihara dan dijaga hubungan kita dengan mereka. Maka tidak boleh seorang muslim memutus silaturahim dengan jalan misalnya berbuat zalim atau mencela, mencaci saudaranya, atau mengucapkan dengan lisan dia memutuskan silaturahim seakan-akan tidak ada lagi hubungan antara dia dengan mereka. Atau dengan perbuatan, yakni dengan jalan misalnya cuek terhadap saudaranya, cuek terhadap kerabatnya, tidak mau berkunjung. Jangankan berkunjung, menelepon saja atau bisa jadi SMS saja tidak pernah. Bahkan sekedar mengucapkan salam saja juga tidak pernah. Maka ini termasuk daripada tidak menjaga hubungan silaturahim. Dan pada zaman sekarang ini alhamdulillah kita hidup pada zaman di mana teknologi bisa kita gunakan untuk silaturahim. Di mana kita semua alhamdulillah sekarang ini tidaklah ada seseorang di muka bumi ini kecuali pasti dia punya cara alat komunikasi. Baik dengan telepon, baik dengan SMS, baik dengan WhatsApp atau media-media komunikasi lainnya yang dengan mudahnya bahkan kita masih bisa menyambung silaturahim kepada kerabat kita yang misalnya berjauhan ratusan kilometer dengan kita. Maka jangan remehkan sekedar untuk mengucapkan salam, sekedar untuk menanyakan kabar. Karena ini salah satu upaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di antaranya dengan menyambung dan memperbaiki hubungan silaturahim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat berikutnya yang penulis sebutkan di dosa besar yang ke-43 ini, memutuskan silaturahim, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Fahal asaitum, maka apakah kiranya in tawallaitum an tufsidu fil ard, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan, ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum, telinga mereka Allah Subhanahu wa taala mentulikan, membuat telinga mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan membutakan penglihatan mereka. Surat Muhammad surat 47 ayat 22 sampai 23. Lihat di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
memutuskan silaturahim digabung dengan dosa al-ifsadu fil ard, merusak di atas muka bumi. Dan merusak di atas muka bumi dengan maksiat tentu saja. Tidaklah ada orang bermaksiat di atas muka bumi ini kecuali dia telah merusak bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah tampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena perbuatan dosa manusia. Ini perbuatan dosa merusak bumi. Maksiat merusak bumi. Sebagaimana ketaatan akan memakmurkan bumi ini, akan mengamankan bumi ini dari kerusakan, begitu pula kemaksiatan akan merusak bumi ini. Dan di antara bentuk kerusakan yang dilakukan sebagian orang di atas muka bumi ini adalah dengan memutuskan hubungan al-arham, memutuskan hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Maka lihat di sini, ini dosa yang sering kita temukan di masyarakat, banyaknya orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Dan tadi sudah saya katakan, entah dengan cara lisan dia putuskan hubungan silaturahim itu, dengan mencacinya, memakinya, bahkan bisa jadi dengan sarahah, dengan tegas dia mengatakan tidak ada lagi hubungan antara kita dengan kamu misalnya, na'udzubillah. Atau dengan tadi sudah saya katakan dengan perbuatan misalnya dengan cuek terhadap keluarganya, kerabatnya, jangankan menelepon, SMS saja tidak pernah, mengucapkan salam saja tidak pernah, menanyakan kabar juga tidak pernah. Maka ini diantara cara seseorang memutuskan silaturahim. Maka wajib kita jauhi. Wajib kita jauhi dan wajib kita menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan antara kita. Ulaika alladziina la'anahumullah. Lihat di sini ma'asyiral ikhwah, mengapa penulis Imam Az-Zahabi menyebutkan surat Muhammad ini? Surat Muhammad tepatnya ayat 22 sampai 23. Karena di sini ada sebuah ancaman, barang siapa yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Lihat, dilaknat oleh Allah. Nah, siapa saja yang berbuat kerusakan di muka bumi dan siapa saja yang memutuskan silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Dan jika ada dosa dilaknat, yani syariat menyebutkan laknat bagi pelaku dosa ini sudah pernah kita pelajari di awal kitab Al-Kabair. Laknat menunjukkan bahwa dosa besar. Adanya laknat terhadap dosa ini menunjukkan bahwa dosa besar. Karena makna la'natullah, Allah melaknat dia, yakni Allah menjauhkan orang ini dari rahmatnya. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup tanpa rahmat dari Allah. Hujan yang sekarang turun dengan derasnya di daerah ini, dan udara segar, tanaman-tanaman hijau, dan berbagai macam bentuk kenikmatan, kesehatan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat. Ini semua nikmat dari Allah yang terkadang kita lupa. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ada orang bisa hidup tanpa rahmat dari Allah? Apakah ada orang yang bisa hidup ketika dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala? Maka janganlah kita sekali-kali memutuskan silaturahim, karena ini mengundang laknat. Siapa yang melaknat? Allah tabaraka wa taala tentu saja. Ulaika alladzina la'anahumullah. Bukan hanya itu, bukan hanya laknat, mereka diancam fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah Subhanahu wa taala akan membuat telinga mereka tuli, naudzubillah. Mendengar tapi tidak bermanfaat baginya hidayah. Ketika ada orang memberikan kepadanya nasihat, petunjuk, tausiah, dia tidak bermanfaat baginya karena seakan-akan telinganya tuli. Wa a'ma absarahum, dan dibutakan penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini satu musibah yang besar manakala Allah Subhanahu wa taala menutup telinga kita
dan melihat dan menutup penglihatan kita sehingga tidak bisa mendengar dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW terkait dengan dosa besar yang ke-43 ini. Yang pertama, sabda Nabi SAW, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'. Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga qati', orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan kekeluargaan, tidak menyambung silaturahim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Diancamnya dosa ini, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini bukan berarti lantas dia tidak masuk surga sama sekali. Jadi maksudnya di sini adalah bisa jadi di awal dia tidak masuk surga, nanti di akhir dia masuk surga. Selama dia muslim, selama dia masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti masuk surga nanti. Entah kapan, tapi akhir hidupnya dia pasti masuk surga. Maka orang yang memutuskan silaturahim tidak dari awal masuk surga dia. Nah, di awal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadabnya terlebih dahulu sehingga tidak masuk surga dari awal. Nah, ini makna yang pertama. Atau bisa jadi dia tidak masuk surga, yakni tidak masuk surga sama sekali. Manakala dia menghalalkan beriktikad bahwasanya memutuskan silaturahim kepada orang yang seharusnya disambung adalah halal. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, misalnya berkeyakinan bahwa memutuskan silaturahim padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambungnya, dia berkeyakinan bahwa ini halal, misalnya naudzubillah, padahal ini Allah haramkan. Maka barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau kebalikannya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini dia bisa jadi tidak masuk surga sama sekali. Maka tergantung i'tiqadnya, tergantung keyakinannya. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, setelah dia diberikan nasihat, setelah ditegakkan hujjah kepadanya, masih saja terus berpegang dengan pendapatnya bahwa memutuskan silaturahim itu halal, misalnya naudzubillah, padahal Allah haramkan, padahal Allah laknat pelakunya, tetap saja dia mengatakan bahwa ini halal, maka bisa jadi naudzubillah dia dari awal dan tidak sama sekali masuk surga, dari awal maupun seterusnya. Adapun muslim yang masih bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan penuh keyakinan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan syahadat yang dia baca ini, bisa jadi karena perbuatan dosanya memutuskan silaturahim dari awal dia tidak masuk surga. Ini artinya bisa jadi nanti masuk surga setelah selesai bersih dosa-dosanya. Setelah hilang dosa-dosanya, ya antaranya dosa memutuskan silaturahim sudah habis misalnya, dibersihkan oleh Allah dengan siksa, na'udzubillah, baru setelah itu di akhir misalnya dia masuk surga. Ini dua makna yang bisa kita lihat dari hadis ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis lainnya yang juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan asalnya di Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung rahimnya, menyambung hubungan kekerabatannya, kekeluargaannya. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman kepada Allah, mengakui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah ilahnya, sesembahannya, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak diibadahi, dan maka konsekuensinya adalah kita taat kepada Allah. Konsekuensinya adalah kita taat kepada Allah. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah
dengan menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ini menyambung silaturahim, menyambung kekeluargaan, menyambung hubungan kekerabatan. Ini termasuk daripada bukti al-imanu billah. Bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Karena kalau seseorang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah, lalu dia putuskan silaturahimnya, maka dia berkurang imannya. Berkurang imannya. Sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan, sebesar itu juga berkurang imannya kepada Allah. Maka apabila kita ingin iman kita terus terjaga, terus naik, terus sempurna misalnya, kita berharap kepada Allah agar kita terus taat kepada Allah. Sebagai bentuk kesempurnaan iman, taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara tanda taat kepada Allah, menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, yakni menyambung ar-rahim, menyambung hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Semakin dia dekat dengan kita dari hubungan rahim, maka semakin besar haknya untuk disambung. Maka mulai dari orang tua kita, ayah dan ibu kita, kemudian saudara-saudara kita, saudara kandung, baik atau saudara tiri, kakak, adik, laki-laki maupun perempuan, kemudian naik ke paman-paman, kemudian ke cucu-cucu, keponakan, sepupu dan seterusnya. Semakin dia dekat, semakin dia punya hak untuk disambung silaturahim. Wal yaumil akhir, dan juga mengaku beriman kepada hari akhir. Nah, sering digandeng dalam hadis iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di antara konsekuensi iman kepada Allah, meyakini bahwa nanti pada hari akhir akan ada hari akhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas semua amal perbuatan kita. In kana khair fa khair, kalau amal perbuatan kita baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Fa in syarran fa syarr. Jika amal perbuatan kita buruk maka balasan juga keburukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan kebalikannya, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar semut, sekecil apapun kebaikan itu, yarah, dia pasti akan melihat balasannya pada hari kiamat. Dan kebalikannya, barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar semut, dan sekecil apapun keburukan itu, yarah, dia juga pasti akan melihat bagaimana balasannya. Maka iman kepada hari akhir ini luar biasa pengaruhnya kepada akhlak dan karakter seorang muslim. Manakala seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa nanti akan ada pembalasan, akan ada hari di mana kita nanti akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Kita meyakini adanya surga, adanya neraka. Surga bagi orang-orang bertakwa dan neraka bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Maka ini mendorong kita untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi semua larangan. Mendorong kita untuk bersiap-siap. Mendorong kita untuk berupaya tidaklah nanti datang bertemu Allah kecuali dalam kondisi dia beramal saleh. Dan di antara amal saleh yang dilakukan seorang muslim adalah menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim dengan siapa saja daripada keluarga kita yang mempunyai hubungan kekerabatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari hadis ini juga terdapat hubungan yang sangat erat antara akidah dengan akhlak. Barang siapa yang mempunyai akidah yang lurus, mempunyai akidah yang sahihah, akidah yang benar ini nanti akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap karakter dan akhlaknya. Makin benar akidahnya, semakin lurus akhlaknya. Maka mari sama-sama kita perbaiki akidah kita, yang kemudian kita buktikan lurusnya akidah kita dengan amal soleh yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis berikutnya yang juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah. Hadis-hadis yang berbicara tentang perintah untuk menyambung hubungan kekerabatan dan hadis-hadis yang berbicara tentang larangan memutuskan silaturahim yang disebutkan pada di sini, alhamdulillah sebagian besarnya adalah hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis yang ketiga yang penulis sebutkan di bab ini atau di dosa besar yang ke-34 ini, 43 ini, mohon maaf. Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'idh bika minal qati'ah. Qala na'am. Ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqal khalq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Hatta idza faragha minhum, dan ketika hingga Allah tabaraka wa taala selesai menciptakan alam semesta ini, qamatir rahim. Ar-rahim berdiri. yakni ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah. Dan hal seperti ini tidak perlu kita heran kepadanya. Ini mungkin ada sebagian orang bertanya, bagaimana bisa Ar-Rahim? Yang mana Ar-Rahim ini tidak punya fisik, tidak punya jasad, dia amalan. Tapi mengapa Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat dia seakan-akan makhluk? Kita katakan tidak ada yang mustahil di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pasti terjadi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Apa saja bisa Allah Tabaraka wa Ta'ala lakukan. Karena ini adalah mutlak kekuasaan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Banyak dalam ayat seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang Allah inginkan pasti terjadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Jadilah kamu, maka terjadilah. Ar-Rahim setelah diciptakan makhluk dan juga selesai diciptakan Ar-Rahim, Ar-Rahim berdiri. Kemudian berkata kepada Allah, "Hadza maqamul a'id bika minal qati'ah." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memutuskan, dari sikap orang-orang memutuskan silaturahim, memutuskan Ar-Rahim, memutuskan kekerabatan. Qala na'am, ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ama tardaina an asila man wasalaki, maukah kamu, apakah kamu ridho jika aku menyambung orang yang menyambungmu, menyambung kekerabatan, Allah akan sambung dia. Wa aqta'a man qata'aki, dan maukah kamu jika aku putus hubungan terhadap orang-orang yang memutuskan Ar-Rahim, memutuskan kekerabatan? Qalat bala, tentu ya Allah, kata Ar-Rahim. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ancaman. Barang siapa memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan, tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh sikap seseorang memutuskan Ar-Rahim, memutuskan kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya. Na'udzubillah. Nah, ini maka ini menunjukkan bahwa ini dosa besar. Memutuskan Ar-Rahim, memutuskan hubungan kekerabatan, ini dosa besar. Dan kebalikannya, ada sebuah perintah dan ada anjuran untuk menyambung Ar-Rahim, menyambung kekeluargaan, menyambung kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambungnya. Allah tidak akan memutuskan hubungan dengannya. Maka ada at-targhib, ada at-tarhib. Ada sebuah dorongan dan ada motivasi yang disampaikan, dan kebalikannya ada ancaman dan ada peringatan. Dorongan, yakni dorongan untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Dan apa yang Allah SWT nanti akan berikan kepada orang yang menyambung kekeluargaannya. Dan kebalikannya ada larangan, ada at-tahdir, ada peringatan kepada siapa saja yang memutuskan hubungan kekerabatan, kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memutuskannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah."
Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Barang siapa yang ingin hartanya diluaskan, kata para ulama, diluaskannya rizki adalah dengan diperbanyak, yakni diperbanyak secara kuantitas. Ada juga yang mengatakan diperbanyak secara kualitas, yakni diberikan barakah, walaupun sedikit tapi penuh dengan barakah. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga di sini makna diluaskan rezekinya bisa jadi secara kuantitas maknanya diperbanyak, atau bisa jadi artinya dengan diberikan barakah, diberikan kebaikan yang banyak walaupun zahirnya terlihat sedikit tapi barakah, cukup. Karena ada orang, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada orang banyak hartanya tapi tidak barakah. Banyak hartanya tapi sayang tidak barakah. Hartanya tidak pernah memuaskannya. Hartanya tidak pernah membuatnya tenang. Hartanya tidak membuat dia berhenti, ingin terus, seperti orang yang kelaparan. Seakan-akan kurang. Hilang darinya qanaah. Hilang darinya sifat merasa cukup. Sehingga merasa kurang, padahal banyak, secara kuantitas banyak. Nah, tapi sayang tidak membuat dia berhenti dari rakus terhadap dunia, tidak pernah merasa puas. Maka kita temukan ada orang terkadang kita tidak habis pikir. Bisa jadi gajinya melebihi daripada penghasilan kita berpuluh-puluh kali lipat, tapi naudzubillah tertangkap misalnya karena korupsi. Ini menunjukkan tidak berkahnya hartanya. Maka barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, sekali lagi bisa jadi bermakna diperbanyak atau diberikan barakah, dan itu yang lebih baik. Wa yunsa'alahu fi atharih, dan yunsa'alahu fi atharih, yakni terus diperpanjang umurnya. Nah, sebagian ulama mengatakan wa yunsa'a fi atharih, yakni an-nasa' at-ta'khir. Al-athar al-ajal, diakhirkan kematian, yakni diperpanjang umurnya secara hakikat. Ini makna yang pertama. Sebagaimana dia diperbanyak hartanya secara hakikat, juga dipanjangkan umurnya secara hakikat. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini maksud dengan ziyadatul umur, diperpanjang umurnya, yakni dia terus dikenang oleh manusia dengan amal solehnya walaupun dia sudah mati. Nah, dan ini nyata terjadi di masyarakat, adanya orang-orang yang seakan-akan dia masih hidup, disebut-sebut namanya walaupun sudah belasan tahun wafat. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah wafat 15 abad yang lalu, tapi namanya terus dikenang, kita terus menyebutnya. Seantero jagat tidak pernah berhenti menyerukan namanya ketika adzan. Selesai adzan di sini, di belahan bumi tertentu selesai, di belahan bumi lain mulai baru adzan. Di belahan bumi yang kedua baru saja selesai, di belahan bumi yang ketiga baru saja adzan. Terus dikumandangkan adzan, dan di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Yakni orangnya bisa jadi sudah wafat, ajalnya sudah tiba, tapi tetap dikenang sepanjang masa karena amal soleh. Nah, ini tentu satu kebahagiaan. Dan sebagai contoh para ulama ar-rabbaniyin, para ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya pada zaman kita ini terus dikenang. Terus dikenang. Seperti Al-Imam Adz-Dzahabi yang menulis buku ini. Dan buku ini terus dipelajari di berbagai belahan dunia dari kaum muslimin. Di mana ada kaum muslimin, di situ ada tullabul ilm, ada penuntut ilmu, pasti kenal dengan kitab Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan Imam Adz-Dzahabi namanya sangat harum. Maka walaupun dia sudah mati, tapi tetap namanya terus dikenang dengan amal soleh. Dan itu diantara makna diperpanjang umurnya, yakni terus diingat oleh manusia walaupun dia sudah wafat. Maka barang siapa yang ingin dua hal ini, dilapangkan rezekinya sebagaimana makna yang tadi sudah kita jelaskan, diperpanjang umurnya sebagaimana tadi sudah kita jelaskan maknanya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung kekerabatannya, menyambung ar-rahim. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Hadis berikutnya yang disebutkan penulis dalam bab ini, dan hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahim mu'allaqatun bil arsh." Ar-rahim tadi sudah kita sebutkan, seakan-akan dia menjadi makhluk yang bisa berbicara, bisa berbuat. Bergantung di al-arsh, bergantung di singgasana Allah. Ar-rahim bergantung di singgasana Allah. Taqul, dia berkata, Ar-rahim berkata, man wasalani, barang siapa menyambungku, menyambung Ar-rahim, wasalahullah, Allah SWT akan menyambungnya, menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan Ar-rahim, maka Allah SWT akan memutuskannya. Dalam lafaz lain disebutkan, dan lafaz ini dikeluarkan Imam Ibnu Abi Syaibah, dan juga disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Abu Daud, dan sanadnya sahih dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah nomor 520. Dalam lafaz lain disebutkan, man wasalaha wasaltuh wa man qata'aha batattuhu wa man qata'aha batattuhu. Barang siapa menyambungnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa menyambungnya, menyambung Ar-Rahim, maka sungguh aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutusnya, kata Allah, memutus Ar-Rahim, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, batattuhu, maka Allah SWT akan memutuskan hubungan dengannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup pembahasan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kiranya apa yang sudah kita baca dari hadis-hadis Nabi SAW sudah cukup. Walaupun tidak semua kita baca, tapi sudah cukup insyaAllah kiranya untuk mendorong kita untuk terus menyambung Ar-Rahim, menyambung kekerabatan. Semakin dekat dia dengan kita, semakin besar haknya untuk disambung. Dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak memutuskan silaturrahim dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kita dengan kerabat kita. Dan saatnya kita buka forum tanya jawab di sini. Kita baca. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari telepon, silahkan. Halo? Silahkan. Halo? Assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu dan dari mana? Ya, silakan Umu Nafisah. Ya. 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 Ya, ya. Ana juga bosan kalau dia nggak respect dengan sikap Ana. Akhirnya lama-lama Ana berusaha menghindar darinya sedikit demi sedikit. Umum menghindar dari orang ini. Termasuk memutuskan tali silaturahmi atau menghindar di sini artinya tidak mau bicara dengannya. Begitu? Tidak mau menemuinya. Begitu Umu? Baik, ya. baik. Nah, bagaimana solusinya? Syukran. Baik. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakillah khairan. Ya, ini hal yang bisa terjadi kepada siapa saja. yakni keluarga kita atau salah satu kerabat kita misalnya memutuskan ar-rahim, memutuskan silaturahim dengan kita. Tidak mau bertemu dengan kita, tidak mau mengucapkan salam, cuek dengan kita, tidak ada sapa, tidak ada bincang-bincang, bahkan terkesan menghindar, maka ini termasuk memutus silaturahim dan ini tidak boleh. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan seharusnya sikap ummu terus menyambung silaturahim, tidak boleh memutusnya, tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan juga, jangan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Harapannya adalah yang tadinya ada permusuhan dengan kita, antara kita dengan dia, tapi setelah kita perlakukan dia dengan kebaikan, walaupun mereka memperlakukan kita dengan keburukan, lama-kelamaan mereka nanti akan menjadi kawan dekat kita. Ka'annahu waliyyun hamim, yakni ka'annaha, seakan-akan dia nanti jadi orang yang terdekat, jadi orang yang paling mencintai kita. Maka teruskan menyambung silaturahim ummu, jangan diputus silaturahimnya, dan balaslah keburukan dengan kebaikan. Ada pertanyaan dari WA yang sampai ke kami dari Abdillah di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kakak yang tidak terima kalau adiknya mau dinikahi dan dijadikan istri kedua. Kakak tersebut menghubungi laki itu dan minta agar orang tersebut menjauhi adiknya. Kakaknya marah dan tidak mau chat lagi ke adiknya kalau masih berhubungan dengan laki tersebut. Akhirnya adiknya minta maaf, tapi kakaknya belum memaafkan adiknya karena menganggap adiknya merusak rumah tangga orang lain. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalaupun ada marah misalnya karena adanya kesalahan yang dilakukan saudara kita, maka tidak boleh lebih daripada 3 hari kita mendiamkannya. Kalaupun terjadi seperti yang disebutkan, adanya kakak yang marah kepada adiknya karena dia merasa adiknya melakukan kesalahan, maka ini diperbolehkan tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kalaupun mau menegurnya dengan jalan misalnya memutusnya karena dosa yang dia lakukan, ya ini boleh. Misalnya kita ingin memberikan pelajaran kepada adik kita yang melakukan kesalahan, kita diam, misalnya kita cuek, kita mengacuhkannya selama beberapa hari. Tapi hanya 3 hari saja, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu, karena tidak bermanfaat lebih dari itu. Tidak bermanfaat lebih dari itu. Dan kalau terus menerus didiamkan tidak bagus juga. Nah, nanti lama kelamaan ini tentu hubungan yang sangat dekat, kakak dengan adik ini hubungan rahim yang sangat dekat. Maka kalaupun ada peneguran, lakukan silahkan peneguran, tapi jangan sampai memutuskan silaturahim atau diam lebih daripada 3 hari. Yang terbaik adalah orang yang memulai salam. Dari hamba Allah di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap yang harus saya lakukan jika ada teman lama dari kampung menyuruh berkumpul ke tempatnya? Dalam satu sisi saya takut melakukan hal yang dilarang lagi seperti main musik dan sebagainya. Dan saya menolak, dan kalau saya menolak saya dianggap menjauh. Mohon nasihat Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Seorang muslim tentu menjaga keselamatan agamanya lebih diutamakan. Keselamatan agama, keselamatan kehormatan kita tentu sangat diperhatikan dalam agama. Maka seorang muslim menjauh dari tempat-tempat yang bisa membahayakan agama dan kehormatannya. Seperti misalnya kawan buruk. Boleh bagi kita untuk meninggalkan kawan buruk. Bahkan memutuskan hubungan dengan kawan buruk boleh. Dan ini bukan termasuk memutuskan silaturahim. Karena kita telah mencoba untuk menyelamatkan agama kita dari kerusakan-kerusakan. Seperti yang disebut oleh penanya tadi. Nanti kalau ketemu teman lama nanti kembali ke musik-musik. Betul. Betul. Ini hal yang tidak kita inginkan. Kita kembali ke dosa yang sama kedua kalinya gara-gara teman. Maka Anda boleh untuk memutuskan persahabatan dengan orang ini. Ini tidak ada hubungan dengan rahim, ini persahabatan saja. Anda boleh memutuskan persahabatan dengan orang seperti ini karena bisa merusak agama kita. Dan sekali lagi, menjaga keselamatan agama lebih diutamakan daripada persahabatan dengan orang seperti ini. Tidak berhak. Bahkan nanti kalau kita terus-menerus bersahabat dengan orang ini, lalu kemudian jatuh ke dosa yang sama, jatuh ke kebinasaan, nanti kelak kita akan menyesal di akhirat kelak. Sebagaimana penyesalan yang digambarkan dalam Al-Quran, ada seseorang yang menyesal
ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai kawan baik saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan saya dari awalnya saya mengingat Allah. Maka jangan sesekali kita sambung persahabatan seperti ini. Dan saya mengingat di kesempatan ini saya mengingat kisah yang terjadi kepada pembunuh 100 nyawa, pembunuh 99 nyawa. Yang pada akhirnya dia genapkan menjadi 100, korban yang dia bunuh menjadi 100. Dia tetap mau bertobat kepada Allah walaupun segitu banyak dosanya. Hatinya tergerak untuk ingin bertobat kepada Allah dengan tulus. Maka ketika bertemu dengan salah seorang alim ulama, dia dikatakan kepada orang ini, kamu bisa bertobat, tapi dengan syarat tinggalkan negeri yang kamu sekarang tinggal, karena negeri kamu itu negeri negeri buruk. Jadi ulama ini ingin menjauhkan dia dari kawan-kawan lamanya. Karena orang kalau mau bertobat dari sebuah dosa dan berharap tidak kembali lagi ke dosa itu, jangan dekat-dekat dengan kawan lama yang dulu menyeret kita ke dosa itu. Dan ini cara yang efektif. Cara yang efektif untuk menjauh dari dosa, jauhi diri kita dari orang-orang yang dulu membuat kita jatuh ke dalam dosa itu. Maka pembunuh 100 nyawa ini yang bertobat ini dengan taubatan nasuha, dia pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi ini sebuah pelajaran berharga kalau ada orang misalnya naudzubillah, dan ini pernah terjadi, terkena misalnya pengaruh narkoba, naudzubillah, sudah berbagai macam upaya dilakukan, jangan lupa jauhkan dia dari kawan-kawan lama. Dan terkadang harus pindah pulau diperlukan untuk pindah provinsi sekalian, agar dia benar-benar menjauh dari kawan-kawan lamanya. Kalau masih di situ, nanti ketemu teman-teman lamanya akan diingetin terus. Dan ini berbahaya. Nah, maka perlu pengorbanan di sini, diantaranya meninggalkan tempat kita yang sudah menjadi tanah air kita, misalnya tempat sebuah kota sudah kita sudah senang tinggal di sana, tapi untuk menyelamatkan misalnya anak kita yang terlibat narkoba, maka terkadang harus berkorban untuk meninggalkan tempat tersebut, mencari tempat yang lebih kondusif. Dalam rangka untuk menjauhkan anak-anak kita dari kawan-kawan lamanya yang menjerumuskan dia ke dalam dosa. Maka boleh kita menjauh. Dan ini tidak terlarang, bahkan bisa jadi pahala bagi penanya. Nah, wallahu bissawab. Pertanyaan berikutnya, ada permasalahan tentang kredit jual beli. Ini bukan pembahasan kita pada hari ini. Tapi yang pasti kita sudah bahas tentang dosa besar tentang riba. Nah, maka kalau ada ribanya, muamalah apapun yang dipastikan ada ribanya dan kita tahu bahwa itu riba, maka jauhi sejauh-jauhnya. Karena riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat katibar riba. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita baca, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Allah melaknat yang menulis, yang memberikan atau yang memakannya, dan yang menyaksikannya. 4 orang yang terkait dengan riba semuanya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan. Lebih baik kita bersabar hidup di kontrakan daripada kita bersabar lebih susah nanti di akhirat dan tidak akan bisa sabar menghadapi siksaan api neraka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang salah murni datang dari saya dan dari syaitan. Nah, saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.